Hai, like, share, comment, aktif ya. Bye bye. Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman dari Games Gadget. Kali ini gue akan membahas review pemakaian gue. Sudah 3 minggu ini gue pakai iPhone 16 Pro warna titanium ya guys, titanium grey. Di sini gue akan memberikan pengalaman ya pemakaian dari si iPhone 16 Pro yang cukup menyenangkan menurut gue pengalamannya menggunakan dari iPhone 16 Pro ini guys. Tapi sebelum kita mulai, kita akan membahas spesifikasi sedikit ya guys ya terkait dengan iPhone 16 Pro ini guys. Oke, lanjut untuk spesifikasi pertama, kita mungkin info aja ya guys untuk terkait dengan tinggi, lebar, dan tebal dari iPhone 16 Pro, dimana tingginya di 149,6 mm, lebarnya di 71,5 mm, dan tebalnya ini di 8,25 mm. Dan berat iPhone ini di 199 gram ya guys ya, yang Pro. Dari segi layar ya, layar dari iPhone 16 Pro ini menggunakan layar Super Retina XDR, dan ini layar sudah OLED ya. Untuk diagonalnya di 6,3 inci. Kemudian resolusinya di 2622 x 1206 pixel dan 460 ppi. Lalu untuk layarnya juga sudah mensupport Dynamic Island ya, Dynamic Island. Nah, sorry gue pakai yang anti spy, jadi ini nggak terlalu kelihatan ya guys ya. Jadi memang untuk yang anti spy lebih nutupin. Dan apalagi juga kita pakai wallpaper yang hitam tampilannya. Jadi memang untuk Dynamic Islandnya jadi ketutup nih guys, nggak kelihatan banget guys. Jadi hanya seperti notes kecil. Sama sayangnya posisinya di sebelah kiri ya, kiri atas, nggak di tengah-tengah, jadi kelihatannya agak nyilang. Tapi kalau kita pakai wallpaper yang berwarna gitu ya, seperti nonton YouTube dan lain-lain, itu bisa kelihatan nanti guys. Nah, sekarang kita coba di Dynamic Island-nya guys. Oke, kemudian lanjut ke tetap di layar ya guys ya, tetap di layar. Ini lanjut dari layarnya sudah mensupport 120 Hz ya guys ya. Dan yang di 16 biasa belum ada support dari promotion di 120 Hz, hanya di 60 Hz saja guys. Layar sudah HDR True Tone ya. Kemudian rasio kontrasnya di 2.000/1, kecerahan maksimal di 1000 nits ya. Kecerahan puncaknya di 1600 nits. Dan untuk di luar ruangan, kecerahan puncaknya di 2000 nits ya guys ya. Dan untuk kecerahan di dalam ruangan ya bisa di 1 nits. Jadi gelap, benar-benar gelap guys. Oke. Lalu untuk chipset ini iPhone 16 Pro menggunakan A18 Pro, dimana menggunakan CPU 6 core dan 2 core performa dan 4 core efisiensi. Gue ngerasa untuk chipnya dari iPhone ini sudah bener-bener paling cepat untuk HP di tahun 2025. Nanti gue ceritain penggunaan chip ini ya guys, seperti apa gitu ya. Jadi pengalaman gue ya menggunakan iPhone 16 Pro ini ya, yang menggunakan chipset A18 Pro, dimana gue edit CapCut ya guys ya, untuk video techno unboxing yang kemarin ya udah tayang, kalian bisa nonton ya guys ya. Dan itu menggunakan editing menggunakan iPhone 16 Pro ini guys, dan perekaman kameranya juga menggunakan iPhone 16 Pro ini guys. Jadi hasilnya cukup signifikan bagus, dan saat editing pun juga termasuk enak untuk menggulingkan editing, menambahkan sesuatu gitu ya. Dan juga untuk lamanya untuk rendering dari videonya juga cukup termasuk cepat ya guys ya. 7 menit itu kalau kurang lebih, kalau nggak saya salah ingat gitu ya, sekitar kurang lebih di 10 menitan ya, 10 sampai 15 menit kalau tidak salah.
Jadi memang A18 Pro ini gue ngerasa sudah cukup bagus untuk berselancar editing video ya guys ya. Karena ya kalau cuma sekedar editing sih gue rasa iPhone memang udah nggak bisa diragukan lagi ya, nggak usah diragukan lagi. Ya, sangat-sangat enak menggunakan iPhone, terutama iPhone 16 Pro ini guys. Spesifikasi berikutnya itu di kamera ya guys ya. Jadi kamera ini menggunakan Fusion 48 megapiksel 24 mm bukaan di f1.78. Ini adalah lensa utamanya guys ya. Ini menggunakan 100% fokus pixel ya, dimana kalau kita foto resolusi tertinggi bisa di 24 megapiksel dan 48 megapiksel. Kemudian di telefotonya di 12 megapiksel ya, dan juga bukaan di 48 mm bukaan di f1.78. Oke. Dan untuk flare di kamera ini gue ngerasa sih lebih minimal ya dari yang iPhone 15 kemarin gue pakai. Tapi nanti gimana menurut teman-teman untuk flare, untuk hasil dari video atau foto low light dari iPhone 16 Pro bisa kalian lihat di hasilnya nanti guys ya. Ya, untuk baterai ya, untuk baterai di iPhone 16 Pro ini di 3582 mAh, dimana kalau dari websitenya Apple bisa pemutaran video di 27 jam, kemudian video streaming 22 jam, dan pemutaran audio di 85 jam. Memang iPhone ya, udah kalian tahu juga iPhone memang baterainya terkenal kecil-kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit, bahkan malah mirip-mirip ke Android ya. Android bahkan yang di 4500 sampai 5000 setara dengan baterai dari iPhone ini guys. Jadi kalian nggak usah khawatir, cuman memang pengecasan charger ya guys ya. Gue nggak tahu pasti berapa untuk penerimaan wattnya, tapi ada yang bilang ini sudah 3.0 kan ya, power delivery-nya bisa sampai 20 sampai 45 watt. Cuman gue nggak ngerti berapa tepatnya, tapi gue coba ngecas dengan menggunakan chargeran ya 20 watt ya, dimana untuk 15 menit bisa sampai 30-an ya. Kemudian di setengah jam itu di sekitar 60-an ya. Di 1 jam itu bisa sampai 80-an sampai 85%. Tapi ya itu udah mulai lambat ya guys ya. Dari 80 sampai ke 100-nya mulai lambat. Nah, jadi lebih kurang di 1,5 jam lebih untuk pengisian full dari 5% sampai dengan 100% ya guys ya. Guys, di sini ada satu tombol ya, yang di iPhone 15 pun udah ada ya. Di sini namanya untuk pengaturannya di tombol tindakan ya guys, bahasa Indonesia ya guys, gue ambilnya. Kemudian di sini ada mode hening yang bisa kita pilih ya guys ya. Di sini memang beda dengan yang iPhone terdahulu ya, kita tinggal klik ke bawah atau ke atas untuk mode hening dan mode normal lagi ya guys ya. Di sini kita bisa tinggal tekan aja guys, seperti ini guys tuh. Jadi tinggal tekan agak lama atau tinggal tekan agak lama lagi dan berubah untuk fungsinya. Nah, namun kita bisa menggunakan juga merubah dari fokus. Apakah kita akan mode fokus atau tidak ya guys ya. Jadi mengheningkan pemberitahuan keseluruhan ya guys ya, dan menyaring gangguan lain-lainnya. Kemudian juga untuk membuka kamera ya guys ya. Tapi kalau ini kayaknya gue ngerasa kurang perlu ya, karena kita juga ada capture button dan nanti akan kita bahas juga ya guys ya. Kemudian ini juga ada, kita bisa menggunakan cepat untuk menyalakan center ya guys ya. Dan juga kita bisa membuat memo suara dan Shazam. Ini kayaknya Shazam ya. Jadi kita bisa mengenali suara atau lagu-lagu yang ingin kalian tahu. Kemudian ini terjemahan juga bisa kalian menggunakan tombol itu. Kemudian kita bisa menjadikan kaca pembesar ya, membesar objek-objek yang di dekat kita ya guys ya. Kemudian untuk access control ini bisa kita pilih-pilih ya guys, apa aja. Kita bisa direct langsung ke aplikasinya, kurang lebih seperti itu. Kemudian aksesibilitas ya,
kita bisa seperti ini. Nah, ini tidak ada apa-apa. Jadi seperti itu untuk mode tombol tindakan di sebelah kiri ini ya guys ya. Kemudian kita lanjut dengan capture button di sini. Nah, ini gue ngerasa dari capture button ini fungsinya nggak terlalu signifikan ya guys. Artinya memang gampang buat kamera guys. Nah, kita buka awal kamera seperti ini ya. Ya, jadi kita bisa memilih zoom, pindah ke 0,5, dan ini bisa ke 1 kali, 2 kali, dan 5 kali zoom ya guys ya. Tapi gue ngerasa ya enakan di layar aja gitu guys, jadi nggak kurang oke gitu guys menurut gue. Langsung lebih cepat di layar sih menurut gue guys ya. Jadi di saat video pun dinyalakan juga kita bisa menggunakan langsung dari ini. Tapi ini referensi ya guys ya, terserah kalian kalau menggunakan ini. Tapi kalau gue sih enakan di layar aja guys. Terus kalian kalau kita mau foto itu agak membuat agak getar gitu guys, jadi agak miring gitu. Buat gua kurang enak gitu kalau ini kata di layar, capture di layar nggak ada getaran sama sekali guys. Jadi penggunaan ini ya oke buat beberapa orang mungkin ya, tapi kalau gua untuk penggunaan button kamera ini menurut gua masih kurang oke gitu guys. Untuk Apple Intelligence, gue mungkin akan bahas berbeda ya, karena saat-saat ini gue masih kurang merasakan AI-nya dari iPhone ini guys. Jadi untuk AI, gue mungkin kalau bisa gue akan bahas untuk AI-nya, karena gue ngerasa gue pemakaian selama 3 minggu belum nemuin tuh AI-nya seperti apa dari iPhone ini. Memang gue juga nggak terlalu ngulik-ngulik banget, dan juga AI-nya gue lihat-lihat juga nggak terlalu signifikan gitu guys bagusnya. Malah lebih bagus HP Android yang 2 jutaan seperti Tecno, Infinix gitu ya guys ya, lebih berasa gitu kegunaan dari AI-nya guys. Tapi nanti gue akan coba bahas terpisah aja ya guys ya untuk Apple Intelligence ini guys ya. Ya, di sini gua coba main PUBG ya guys. PUBG di sini untuk iPhone 16 Pro dengan chipset A18-nya ya nggak ada kendala ya, tetap mulus-mulus aja ya. Frame rate-nya juga bisa maksimal, kemudian tidak ada frame drop yang terlalu signifikan ya. Gue main sih ini sementara di kurang lebih di 15 sampai 20 menit, dan batu baterainya berkurang di 5%-an guys ya. Jadi masih cukup irit untuk bermain, dan suhunya nggak terlalu panas juga ya guys. Oke, kita lanjut ke pembahasan kamera dari iPhone 16 Pro ini. Seperti ini guys, rekamannya 1080-60 fps. Cukup stabil ya di viewfinder. Ini kita jalan. Kita bisa ubah ke ultra wide. Bisa zoom 2 kali. Ini 5 kali. Dan kita bisa zoom maksimal di 15 kali guys. Untuk hasil suaranya kalian bisa dengar dari suara mic iPhone 16 Pro ini ya guys ya. Oke, ini berikut perekaman di 4K 60 fps. Masih mirip-mirip ya, cuman untuk detail mungkin lebih bagus di 4K yang 60 dan 120 ya. Stabilan sih sama aja guys. Kalau yang untuk 4K 60 fps bisa di zoom 5 kali dan mentok di 15 kali.
120 fps, dia hanya maksimal di zoom 3 kali ya guys. Oke, kurang lebih seperti itu videonya. Oke guys, ini perekaman di 4K 120 fps. Masih cukup stabil ya 120 fps nya. Ini keren banget sih buat vlog sih menurut gue. Tapi untuk 4K 120 fps ini dia hanya bisa zoom 3 kali ya guys. Dan tidak bisa di ultra wide. Ini perekaman video selfie kamera iPhone 16 Pro di 4K 60 fps. Dibawa jalan aja ya guys ya, cukup stabil. Memang iPhone untuk video hasilnya keren ya guys ya. Dari 4K nya 1080 nya semua sudah bagus. Tapi untuk selfie ini tidak bisa pindah ke kamera belakang. Oke, segitu dulu pembahasan dari review iPhone 16 Pro. Menurut gue iPhone 16 Pro ini masih layak ya dipakai untuk kalian yang penyuka flagship iPhone. Ya walaupun sebentar lagi nanti seri 17-nya akan keluar ya di bulan Oktober atau November di tahun 2025 ini. Karena ini masih hitungannya baru ya di Indonesia, legal untuk iPhone 16 Pro dijual. Jadi buat kalian silakan diambil aja kalau memang kalian suka iPhone atau pengguna-pengguna iPhone yang sudah lama dan ingin upgrade, silakan ke 16 Pro ini aja guys ya. Oke, kalau kalian ada yang ingin didiskusikan silakan di kolom komentar aja ya guys untuk iPhone 16 Pro ini. Oke, cukup sekian. Terima kasih udah nonton sampai habis video gua. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye guys, salam sehat buat kita semua.